Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4515 sampai bab 4517. Mendengar ini, Xiao Feng dan Xiao Jian buru-buru memberi hormat kepada lelaki tua berjubah putih itu. Perdana Menteri ke-11 ini mungkin jauh lebih tua dari ayah mereka. Orang-orang ini semuanya adalah menteri tua yang berjasa dari dinasti Kekaisaran Xiao. Tidak perlu bagi kedua kaisar untuk bersikap sopan. Anak dengan pedang itu, orang macam apa dia? Mengapa dia ingin menjadi musuh dinasti Kekaisaran Xiao kita? Perdana Menteri lama bertanya. Dia adalah seseorang dari aliansi penyegel iblis, dan sekarang aliansi penyegel iblis telah menyatakan perang terhadap dinasti Kekaisaran Xiao kita. Xiao Feng membalas, aliansi penyegelan iblis? Perdana Menteri tua itu sedikit mengernyit sebelum menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Perdana Menteri tua, aliansi penyegel iblis belum lama berdiri. Ini adalah organisasi aliansi. Wajar saja jika Perdana Menteri tua belum pernah mendengarnya. Yuan Qiang menjelaskan. Jadi begitulah, organisasi yang baru saja berdiri belum lama ini berani menyatakan perang terhadap dinasti Xiao kita. Tampaknya pamor dinasti Xiao kita sudah hilang. Setelah Perdana Menteri tua itu selesai berbicara, dia kemudian berjalan ke arah yang mulia ke-10 itu dan perlahan berbicara. Dinasti Xiaoku telah ada selama ribuan tahun. Bahkan selama periode perang ilahi dan iblis, dinasti Xiaoku tidak binasa dan tetap ada dengan kuat. Kalian, aliansi iblis segel apa-apaan, masih ingin menjadi musuh dinasti Xiaoku. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Setelah Perdana Menteri tua itu mengucapkan dua kalimat tanpa rasa malu satu demi satu, dia tiba-tiba ingat untuk melangkah keluar. Di belakang Perdana Menteri tua itu, muncul patung dewa setinggi 100 kaki, dan seiring dengan kemunculan patung itu, aura yang luas dan saleh bergejolak di udara di atas seluruh kota kekaisaran. Langit dan bumi dihormati, dan akulah subjeknya. Ketika patung itu terbuka, ia mengguncang 10.000 pasukan. Pada saat ini, Perdana Menteri lama itu bagaikan penguasa surgawi abadi, dengan penampilan yang mengagumkan dan aura positif yang luas. Yang mulia ke-10 sedang memegang permen lollipop, sudut mulutnya retak. Akhirnya, aku melihat seseorang dengan sedikit kekuatan dari dinasti Xiao yang tadi semuanya sampah. Meskipun yang mulia ke-10 mengakui kekuatan Perdana Menteri tua ini, dia tetap tidak khawatir sedikit pun. Melihat ekspresi tenang dan kalem dari yang mulia ke-10, Perdana Menteri tua itu mengangkat tangannya dan berkata, silakan berinstruksi. Setelah berkata demikian, yang dilihatnya hanyalah tubuh Perdana Menteri tua yang langsung memudar, langsung menyatu dengan patung setinggi 100 kaki itu. Tinju yang sebesar gunung itu kemudian menghantam ke arah yang mulia ke-10 itu. Dengan lambaian pedang panjang di tangan yang mulia ke-10, aura bilah pedang sepanjang 100 kaki muncul dan langsung melintas di depan tinju itu. Ledakan. Dengan pukulan ini, aura pedang itu langsung hancur, dan sosok yang mulia 10 juga mundur dengan cepat. Ini agak menarik, ini agak menarik. Yang mulia ke-10 tersenyum tipis. Kau juga tidak buruk.
Perdana Menteri tua itu menyelesaikan perkataannya, lalu sekali lagi melayangkan pukulan ke arah Yang Mulia ke-10. Dan kali ini, Yang Mulia ke-10 benar-benar mengambil inisiatif untuk menghindar dan tidak menyambut serangan itu. Ledakan. Tinju itu menghantam tanah dengan kejam, dan dalam sekejap, sebuah lubang sedalam 100 meter muncul. Melihat Yang Mulia ke-10 mengambil inisiatif untuk menghindar, Xiao Feng dan yang lainnya akhirnya melihat harapan di mata mereka. Karena ini adalah pertama kalinya Yang Mulia ke-10 ini tidak berani menghadapi serangan. Tubuh Yang Mulia ke-10 melayang di udara, mengikuti patung Perdana Menteri tua yang tingginya 100 kaki melintasi angkasa. Sudah berakhir, orang tua ini akan menderita. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berbicara. Chen Ping bertanya dengan tidak percaya. Senior, jelas bahwa Perdana Menteri tua ini memiliki kekuasaan yang lebih besar. Bagaimana mungkin dia bisa menderita kerugian? Yang Mulia ke-10 telah dipukuli sampai tidak berani melawan, hanya menghindar. Jadi bagaimana mungkin Perdana Menteri tua itu bisa dikalahkan? Kau lupa bahwa anak anjing kecil ini bukanlah tubuh aslinya. Kalau memang tubuh aslinya yang datang, apakah lelaki tua ini tidak akan menderita kerugian? Kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping tiba-tiba membeku, dia tampaknya telah melupakan hal ini. Sudah begitu hebat kalau bukan badan aslinya. Kalau ini badan asli yang datang, Perdana Menteri tua ini belum tentu cocok. Tepat saat kata-kata Raja Iblis Awan Merah diucapkan, seluruh kehampaan mulai terpelintir dan terdistorsi. Gemuruh. Diiringi ledakan suara keras, dalam kehampaan itu, aura penghancur surga mengalir keluar dalam aliran yang terus-menerus. Merasakan aura ini, wajah semua orang berubah drastis. Karena di dalam kekosongan yang terdistorsi itu, sesosok perlahan muncul. Seiring dengan semakin jelasnya sosok itu, Yang Mulia ke-10 di hadapan mereka tersenyum tipis dan tanpa diduga perlahan menghilang. Tubuh utama telah tiba. Kerumunan itu memperlihatkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bisa membuat tubuh utamaku muncul, dinasti Xiao adalah sesuatu. Tapi tidak banyak, hanya sedikit, Yang Mulia ke-10 berkata dengan senyum dingin. Melihat kedatangan tubuh utama Yang Mulia 10, Perdana Menteri tua itu menarik nafas dalam-dalam, kedua tangannya mengepal erat dengan kuat, dan di sekujur tubuhnya, seberkas cahaya putih mulai bergerak. Bumi perlahan retak terbuka, dan dari bawah bumi itu, sebuah pedang panjang sepanjang 7 kaki muncul di hadapan Perdana Menteri tua yang membuka tangannya untuk menggenggam pedang panjang itu. Pedang Shang. Melihat ini, Yu Wenqiang buru-buru berseru kaget. Pedang Shang dari dinasti Kekaisaran Xiao telah diwariskan dari generasi ke generasi sejak berdirinya dinasti Kekaisaran Xiao. Pedang itu selalu dipegang oleh Perdana Menteri agar dapat menggunakan pedang Shang untuk memenggal penguasa yang gelap di atas dan pejabat pengkhianat di bawah, sehingga dinasti Kekaisaran Xiao dapat bertahan selama 1000 generasi. Karena semua raja berikutnya berbudi luhur, pedang Shang tidak pernah disentuh. Yu Wenqiang tahu tentang keberadaan pedang Shang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Aku tidak menyangka pedang Shang ini akan menjadi senjata suci untuk menyelamatkan dinasti Xiao saat ini. Perdana Menteri tua itu memegang pedang Shang dan melangkah maju, lalu mengayunkan pedangnya. Dengan pedang ini, 10.000 depa tenda pedang menutupi langit. Pedang Shang Jian,
sungguh kuat. Pedang-pedang raksasa itu bagaikan kuda liar yang berlari kencang, menyerbu ke arah Yang Mulia ke-10. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Mata Yang Mulia ke-10 menyipit sedikit saat dia juga melangkah maju, dan pedang panjang di tangannya terayun ke bawah dengan keras. Pada saat ini, wajah Yang Mulia ke-10 tidak lagi memperlihatkan ekspresi menghina. Ledakan. Cahaya pedang setinggi 10.000 kaki itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, lalu lenyap tanpa jejak. Tubuh Perdana Menteri tua itu mundur maju mundur, keluar sejauh 100 meter dengan setiap langkah. Sebelum tubuh Perdana Menteri tua bisa stabil, pedang panjang di tangan Yang Mulia ke-10 sekali lagi menebas. Ledakan. Pedang Xiang di tangan Perdana Menteri tua terayun kuat-kuat, dan sebuah cahaya tajam menyambar. Di antara benturan bilah pedang dan ki pedang, seluruh kota kekaisaran hancur menjadi puing-puing. Tubuh Yang Mulia langsung terlempar mundur puluhan mil, dan pedang panjang di tangannya berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya saat ia mundur. Tubuh Yang Mulia ke-10 langsung terlempar mundur puluhan mil, dan pedang panjang di tangannya bahkan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dalam proses mundur. Pisau itu hancur. Semua orang merasa terkejut dalam hati, jadi sepertinya meskipun tubuh asli Yang Mulia ke-10 itu tiba, ia tidak akan mampu menandingi Perdana Menteri lama. Tetapi pada saat ini, sekilas keputusasaan melintas di mata Perdana Menteri tua. Berhala itu hancur berkeping-keping dengan suara keras, dan tubuh Perdana Menteri tua jatuh ke tanah, mukanya tidak dapat dilihat lagi. Melihat pedang Xiang di tangannya lagi, sebuah retakan muncul. Tak lama kemudian, pedang Xiang hancur inci demi inci. Ekspresi terkejut yang awalnya ditunjukkan orang banyak, kini semuanya membeku di wajah mereka. Perdana Menteri lama telah kalah. Baru pada saat itulah orang banyak melihatnya. Namun, Yang Mulia ke-10 tidak mengalami kesulitan sedikit pun, tubuhnya muncul kembali di depan mata orang banyak. Semua orang menghadap Yang Mulia ke-10, dan masing-masing dari mereka saling memandang. Perdana Menteri lama bahkan menggunakan pedang kekaisarannya, tetapi dia tetap tidak bisa menyakiti anak di depannya ini. Bagaimana mereka masih bisa melawan pertempuran ini? Perdana Menteri tua, Anda, Yu Wenqiang menatap Perdana Menteri tua itu, ingin bertanya keras-keras, apakah itu masih bisa berhasil? Tetapi melihat Perdana Menteri tua itu seperti itu, Yu Wenqiang tetap tidak bisa berkata apa-apa. Fei Wenqiang menatap sekali lagi ke arah Master Limitless, sementara Master Limitless merasakan tatapan Fei Wenqiang dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tuan Limitless, kamu, Xiao Jian baru saja membuka mulutnya, sementara Grandmaster Limitless buru-buru berkata, Pangeran kedua, aku benar-benar tidak bisa melakukannya lagi, bukan karena aku takut mati, hanya saja jika aku mati, tidak akan ada yang bisa menuntun Pangeran kedua untuk memahami Dharma Buddha dan mengingat kembali kenangan kehidupan masa lalunya. Semua orang berhenti berbicara. Pada saat ini, seolah-olah ada gunung besar yang menekan tubuh semua orang. Puluhan ahli dari dinasti Kekaisaran Xiao semuanya terdiam. Ini adalah kartu terbawah dari dinasti Kekaisaran Xiao. Tetapi ketika kartu terbawah keluar, mereka tidak membantu. Pada saat ini, semua orang tertuju pada Xiao Feng yang adalah putra mahkota. Sekarang Xiao Yuanshan tidak diketahui kemana dia pergi, maka seluruh dinasti Xiao akan berada di tangan Xiao Feng. Xiao Feng hanya merasa bahwa dirinya berada di bawah banyak tekanan.
tetapi dia tidak mampu berbuat apa-apa. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Yang Mulia ke-10 memandang kerumunan yang terdiam, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dinasti Kekaisaran Xiao memiliki seorang pejuang yang cakap atau tidak? Keluarlah seorang pejuang yang cakap, membiarkan kucing dan anjing berurusan denganku. Apakah kamu meremehkanku? Di mana Kaisar Xiao Mu? Keluarlah sebagai pelayan. Perkataan Yang Mulia ke-10 bagaikan jarum beracun, menusuk setiap rakyat dinasti Kekaisaran Xiao. Dinasti Kekaisaran Xiao yang telah berdiri selama ribuan tahun, dengan jutaan orang, kini diinjak-injak oleh seorang anak kecil, dan tidak ada seorang pun yang berani mengatakan sepatah kata pun. Ras dewa yang begitu sombong dan angkuh serta menganggap semua yang ada di bawah langit sebagai semut, bagaimana mungkin mereka juga datang ke alam surgawi yang kecil untuk bertingkah seperti banci? Apakah ini berarti ras dewa telah merosot dan hanya dapat menemukan beberapa dunia tingkat rendah untuk bertingkah seperti banci? Sebuah suara perlahan terdengar dari puing-puing sekitarnya, disusul dengan suara reruntuhan. Seseorang berpakaian compang-camping dan berbentuk seperti pengemis berdiri. Tubuh orang ini ditutupi dengan pakaian yang penuh tambalan, rambutnya berantakan dan kering, dan banyak sekali debu yang menutupi sebagian besar wajahnya. Sambil memegang tongkat kayu yang agak bengkok di tangannya, dia menopang dirinya sendiri dan berjalan keluar dari reruntuhan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah pengemis ini yang muncul entah dari mana. Tak seorang pun mengenalinya, tetapi Chen Ping menatap pengemis itu dengan saksama. Dari kata-kata pengemis itu, dia tahu tentang keberadaan ras ilahi, dan dari penampilannya, dia bukanlah seorang kultivator alam surgawi. Mungkin itu juga seorang kultivator alam surgawi yang tertinggal di alam surgawi pada saat perang Dewa Iblis dan terjebak oleh formasi besar langit dan bumi. Penguasa Dewa Tua. Pada saat ini, Perdana Menteri tua itu tiba-tiba tampak terkejut dan buru-buru berteriak. Mendengar 3 kata Raja Dewa Tua, seluruh rakyat dinasti Kekaisaran Xiao tercengang. Lalu mereka semua berlutut di depan pengemis itu serempak. Chen Ping sedikit terkejut dan buru-buru bertanya, "Kaisar Xiao, mengapa kalian semua ada di sini?" Tuan Chen tidak tahu, Raja Dewa Tua adalah penyelamat dinasti Kekaisaran Xiao kita. Sekarang kita masih memiliki Raja Dewa Guan di dinasti Kekaisaran Xiao kita, dan orang yang disembah di dalamnya adalah Raja Dewa Tua. Dulu, selama Perang Dewa Iblis, dinasti Kekaisaran Xiao juga mengalami pukulan yang menghancurkan. Untungnya, seorang Raja Dao turun tangan untuk melindungi sebagian fondasi dinasti Kekaisaran Xiao milikku, yang memungkinkan dinasti Kekaisaran Xiao milikku berkembang hingga saat ini. Itulah sebabnya dinasti Kekaisaran Xiao kita mendirikan kuil Tao untuk memberi makan Raja Dewa ini yang menyelamatkan dinasti Kekaisaran Xiao kita setiap hari, dan aku tidak menyangka bahwa orang di hadapanku adalah Raja Dewa itu. Xiao Feng menjelaskan kepada Chen Ping. Chen Ping juga bisa yakin pada saat ini bahwa pengemis di depannya adalah orang dari alam surgawi. Akan tetapi, pengemis itu tidak melihat ke arah orang-orang yang berlutut di tanah milik putra Kaisar Xiao, melainkan matanya menatap ke arah Chen Ping dengan tatapan mata yang mati. Kali ini, hal itu membuat Chen Ping terlihat sedikit berbulu di hatinya. Dia tidak tahu mengapa orang ini menatap dirinya sendiri. Sial, bajingan tua ini menampakkan diri seperti pengemis. Aku hampir tidak bisa mengenalinya. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah membuka mulutnya untuk mengutuk. "Senior, apakah kamu mengenali orang ini?" tanya Chen Ping. Tentu saja, orang ini bernama Wu Fei. Mereka memanggilnya Daois Wu Fei.
Aku sudah melihatnya 2 kali, kata Raja Iblis Awan Merah. Lalu, senior adalah teman setelah Daoist Wu Fei ini. Chen Ping sangat gembira. Jika memang begitu, maka dia juga bisa mengandalkan hubungan dengan Taoist Wu Wei untuk melawan aliansi penyegel iblis. Teman. Raja Iblis Awan Merah mendengus dingin. Apakah dia layak berteman denganku? Sampah kecil, Chen Ping membeku dan langsung terdiam. Orang tua Wei, aku tidak menyangka kalian juga akan menjadi bagian penting dari dinasti Xiao. Pada saat ini, Master Limitless juga mengenali pengemis di depannya dan bergegas maju untuk berkata. Baru pada saat itulah Taoist Wu Fei mengalihkan pandangannya ketika mendengar suara guru Wu Fei. Burung nasar tak terukur, senang sekali kau masih hidup dan belum bisa kembali ke alam surgawi. Setelah Taoist Wu Fei melihat guru tak terukur, dia tersenyum tipis dan berkata, kau tak perlu bersikap miskin padaku, lebih baik kau bunuh saja anak anjing kecil di depanmu ini, atau kita tidak akan bisa bertahan hidup. Alih-alih mengikuti omongan buruk Taoist Wu Fei, guru Wu Fei malah berkata dengan satu jari kepada 10 yang mulia. Bersambung.